Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Agus Misbahur Rosid Mustafa SPDI, mahasiswa PPG tertentu periode 4 tahun 2025 di LPTK UIN Araniri Banda Aceh dengan NIM 250210024. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Berikut ini kartu ujian atau bukti lapor diri saya. Demikian perkenalan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berdoa? Tadi? Ya, silakan berdoa. Kemudian dilanjutkan baca surah Al-Ikhlas. Duduk siap. Siap. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Gimana kabarnya? Tadi pelajaran apa? Sebelum Bapak masuk PJOK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Bapak mulai pelajaran, Bapak absen terlebih dahulu. Alena, Alifa, Alika, Hadir. Vika. Hadir. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai iman. Ya, tapi sebelum itu Bapak sampaikan tujuan pembelajarannya, yaitu diharapkan kalian dapat memahami pengertian iman dan mengetahui apa-apa aja rukun iman. Seperti itu. Sebelumnya kalian tahu enggak mengenai iman? Pasti pernah kalian mendengar mengenai iman. Ya. Apa itu iman menurut kalian? Percaya. Iman menurut bahasa yaitu percaya. Apa artinya percaya? Ada yang bisa menyebutkan? Percaya. Percaya itu. Ada yang bisa menyebutkan? Percaya itu apa? Ya, salah satunya juga bisa diartikan sebagai yakin.
Percaya itu salah satunya mengakui atau meyakini. Sedangkan menurut istilah, yaitu membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan perbuatan. Itu iman. Ada terdapat beberapa rukun. Ada yang tahu rukun iman? Rukun iman ada berapa? Ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar Allah. Iman kepada Allah berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada, ya, ada dan tidak bergantung pada apapun. Jadi Allah itu satu, tidak ada bersandar pada apapun, karena Allah itu maha kuasa. Kemudian esa, tidak ada Tuhan selain Allah. Allah itu maha pengasih, tanpa pilih kasih. Kita tanpa meminta mata diberi mata, ya, tanpa diminta tangan diberi tangan, tanpa diminta mulut kita diberi mulut untuk berbicara. Jadi hendaknya untuk mengucapkan terima kasih kepada Allah berarti kita harus bersyukur, mempergunakan segala sesuatu yang diberikan Allah, mata, tangan, kaki, ya, mulut, itu digunakan dengan baik, dalam artian mengucapkan yang baik-baik, melihat yang baik-baik. Kemudian pemilik dan pengatur alam semesta, yaitu sebagai pencipta, pemberi rezeki, dan pemberi kehidupan maupun kematian. Ada kehidupan, ada kematian, ada datang, ada pergi. Jadi selama kita hidup di dunia, jadi kita gunakan waktu ini untuk belajar, ya, untuk membuat hal-hal yang indah dengan teman. Jangan ribut-ribut sana, apalagi sampai olok-olokan. Nanti kalau sudah olok-olokan bertengkar. Jadi itu kita gunakan sebaik-baik mungkin untuk kumpul dengan keluarga, untuk beribadah, ya, buat kisah semenarik mungkin, ya, selama hidup di dunia. Jadi nanti ketika kita ditanya sama malaikat, kita sudah punya catatan yang baik-baik, yang indah-indah, yang bagus-bagus. Apakah kalian sholatnya tepat waktu, 5 waktu, seperti itu. Lanjut, kemudian iman kepada malaikat Allah. Ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Ada yang tahu? Ya, yang pertama malaikat Jibril. Yang kedua malaikat Mikail. Yang ketiga malaikat Israfil. Yang keempat malaikat Israil. Yang ke-10 masing-masing malaikat ini mempunyai tugasnya atau perannya masing-masing, ya. Malaikat Jibril yaitu menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasulnya, ya, seperti contohnya nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, melalui perantara malaikat Jibril Allah itu memberikan wahyu, ya, yang sekarang kita kenal namanya Al-Quran, seperti itu. Kemudian yang kedua Mikail. Mikail ini mengatur rizki, hujan, dan tumbuh-tumbuhan. Itu tugasnya malaikat Mikail. Kemudian Israfil. Israfil itu meniup sangkakala pada hari kiamat. Kemudian yang keempat Israel. Israel ini mencabut nyawa semua makhluk. Menanyainya nanti, siapa Tuhanmu, apa agamamu, ya. Kemudian Rakib, mencatat amal baik manusia. Ini yang berada sering di dekat-dekat kalian, ya. Setiap kalian melakukan perbuatan baik itu dicatat.
Oh, hari ini melakukan bersih-bersih kelas, kemudian menolong teman, itu dicatat. Sholat tepat waktu, ngaji, itu dicatat. Sedangkan malaikat atid itu mencatat amal buruk, segala perbuatan buruk kita, mulai kita menggunjing, kita gosip, kita ngolok-ngolok teman, ya, kita. Kemudian malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Ini setiap manusia nanti juga insya Allah kita berharap bisa masuk surga. Ada yang masuk lewat pintu neraka, apa? Lewat pintu kebaikan amalnya. Kemudian ada juga bisa masuk pintu lewat pintu kesabaran. Kita lanjutkan, yaitu iman kepada kitab Allah. Yang pertama ada kitab Taurat. Kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam menggunakan bahasa Ibrani. Kemudian ada kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam menggunakan bahasa Kipti. Yang ketiga kitab Injil. Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam menggunakan bahasa Suryani. Kemudian yang terakhir Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan bahasa Arab. Tentunya kalian sudah pernah membaca Al-Quran. Siapa hari ini tadi yang sudah membaca Al-Quran? Siapa yang belum? Membaca Al-Quran ya. Membaca Al-Quran. Al-Qurannya dibaca. Siapa yang belum hari ini? Ya. Biasakan satu hari minimal satu ayat. Yang penting kalian istiqomah atau satu surah. Ya. Misalkan hari ini kalian baca surah Al-Ikhlas, baca lagi besok surah An-Nas. Kalau tidak kalian baca mulai dari ayat pertama, juz 1. Kalian baca satu ayat dulu hari ini. Kalau besok berat lagi satu ayat. Kemudian satu ayat lagi. Ya. Sampai nanti kalian terbiasa nih. Daripada kalian baca hari ini, misalkan hari Senin kalian baca satu juz, taunya baca Al-Qurannya lagi tahun depan, ya, seperti itu. Daripada kalian nanti tahun depan lagi baca juz 2-nya, ya, istiqomah itu penting. Meskipun kalian bacanya satu ayat hari ini, besok lagi ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat, besoknya itu nggak apa-apa. Itu lebih bagus daripada kalian baca Al-Quran satu hari ini habis satu juz, tahun depan lagi baru baca, ya. Terus jadi pahalanya mengalir terus setiap hari seperti itu, ya. Iman kepada Rasul. Di sini ada 25 nabi dan rasul. Yang pertama ada Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa akan datang suatu hari nanti di mana seluruh makhluk hidup akan dibangkitkan kembali setelah mati, setelah mengalami kematian, untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di dunia. Belum tentu kita besok itu masih hidup. Jadi pergunakan sebaik mungkin waktu yang ada. Makanya kalian sering-sering Bapak ingatkan, jangan sekali-sekali ini, apalagi yang
putri ini nggak pakai jilbab, auratnya dijaga, pakai ciput, ini nih, jangan. Apalagi yang sering main TikTok, jangan sampai kalian itu nggak pakai jilbab atau apa, ya. Main TikTok nggak apa-apa, asalkan tertutup, ya. Jangan juga tertutup tapi terlihat. Kalian tahu tertutup tapi terlihat? Terlihat. Tutup, ya. Berpakaian itu pakaian yang ketat. Jangan, apalagi nih sekali-sekali ya. Nggak pakai jilbab, kalian rekam video. Itu nanti jadi dosa jariyah. Dosa jariyah itu kalian tahu? Itu mengalir terus dosanya, sebanyak mata memandang yang melihat kalian. Kemudian iman kepada qada dan qadar Allah. Iman kepada qada dan qadar Allah itu berarti meyakini dengan sepenuh hati kita bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta, mau itu baik atau buruk, besar maupun kecil, telah ditetapkan Allah. Kemudian kesimpulan, iman berarti meyakini dalam hati, kemudian kita ucapkan dengan lisan, ya. Kita yakini dalam hati. Hati kalian sebelah mana? Punya hati semua kan? Punya hati? Sini dong, ya. Kemudian kita ucapkan dengan lisan dan kita amalkan dengan perbuatan. Dan rukun iman itu ada 6 yang wajib kita imani. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Bapak bagikan LKPD, lembar kerja. Lembar kerja, ya, nanti Bapak jelaskan. Sudah dapat semua? Ya. Di situ ada lembar kerja peserta didik. Silahkan kalian tulis nama, kemudian kelas, tanggal hari ini, ya. Kemudian kalian baca. Di situ ada materi pokoknya mengenai iman dan rukun iman. Informasi pendukungnya yaitu iman itu percaya, sedangkan menurut istilah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan melaksanakan dengan perbuatan. Tugasnya yaitu yang pertama, jelaskan menurut bahasamu apa itu iman, ya. Kalian coba renungkan, ya, setelah mendengar materi tadi, menurut bahasa kalian saja iman itu apa. Kemudian yang kedua, bagaimana bukti cinta kita kepada Allah yang berlandaskan iman. Bentuk perilakunya, ya. Bentuk perilaku bahwasannya kita ini beriman kepada Allah karena cinta pada Allah. Misalkan nih, Bapak kasih contoh satu. Untuk cintanya kita kepada Allah dengan cara bersyukur. Bersyukur itu berarti kalian mengucapkan apa? Ya, misalkan seperti itu. Silahkan kalian kerjakan terlebih dahulu. Ada yang ditanya? Buatlah peta konsep rukun iman. Rukun iman itu ada berapa? Ada 6. Kalian buat konsep, peta konsepnya, petanya. Misalkan seperti ini, ya. Bapak contohkan rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? 5. Rukun Islam ada 5. Di sini, ini misalkan gini peta konsep. Ini rukun Islam. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga,
yang keempat, yang kelima. Seperti ini dinamakan peta konsep seperti itu. Apa aja? Kenapa? Ya, silahkan kalian kerjakan di belakang. Ada yang ditanyakan lagi? Yang sudah, silahkan dikumpulkan di sini, di meja. Oke, kita sedikit bermain dulu. Bapak milih 3 orang nanti untuk membacakan jawaban dari teman-teman kalian. Ya, nanti silahkan diacak aja nih. Kalian pernah bermain game angin berhembus? Angin berhembus? Silahkan berdiri semua. Ya. Berarti ini ada 1, 2, 3, 4. Misalkan gini ya. Bapak sebutkan angin berhembus ke belakang. Berarti kalian berkumpul sama teman kalian yang ada di belakang. Itu contoh. Sekarang kembali lagi ke tempatnya. Oke, bisa dimulai? Bisa. Angin berhembus ke penjumlahan 2 ditambah 4. 2 ditambah 4. 2 ditambah 4. 2 ditambah 4. Siapa yang tersisa? Kurang 2 ditambah 4 berarti 6. Siapa yang lebih dari 6? 1, 2, 3, 4. Udah masuk. Siapa lagi? Siapa lagi yang udah dapat? Silahkan ke depan. Depan sini ya. Nanti kalian bermain kuis. Lanjut. Masih kurang 4 orang. Bapak nyari 4 orang lagi. Angin berhembus ke yang pakai caput. Kok caput? Situ. Bapak pakai semua. Lagi, Pak. Caput itu kerjaan Bapak, caput. Ya. Angin berhembus ke yang pakai kaos kaki coklat. Ada coklat. Betulan ada. Betulan ada. Oh iya. Ayo lanjut. Angin berhembus ke 9 dibagi 3. 9 bagi 3. Oh pas ya? Pas ya. Lanjut. Udah apa di situ aja. Angin berhembus 10 dikurang 5. 10 dikurang 5 berapa? Lebih. 10 dikurang 5. 10 dikurang 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Nah, itu lain. 4 pas berarti. Silahkan maju. Yang berempat berhadapan-hadapan. Silahkan tim shoot dua-dua dia berhadapan. Berhadapan-hadapan. Ya. Berhadapan-hadapan. Shoot tersalah. Mau batu gunting kertas kah?
apa yang shoot ini kah? Apa namanya ini? Sweet. Nah, siapa yang menang? Ya. Siapa yang menang? Siapa yang menang? Ya. Pertanyaannya, siapa yang nomor 1? Siapa nabi pertama? Deng 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 deng. Ya, Nabi Adam alaihi salam. Silahkan duduk. Kalah nunggu, baca ini. Nunggu dulu. Tugas malaikat Jibril. Ya, pembawa wahyu. Silahkan duduk. Yang ketiga, rukun iman keempat. 1. Iya. Silahkan kalian pilih nih. Ya. Yakin atau percaya. Yang kedua, Yang kedua, iman kepada Allah dan yakin bahwa adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ini dibaca. ada yang tahu jawabannya siapa itu? Udah, terus balik. Nih, belum dikasih pen. Fika. Terus Silahkan kasih temanmu yang jawaban tadi. Lanjut. Yang baca ke sana dong. Bacain ke temanmu. iman artinya percaya atau meyakini, yakin kepada Allah. Jawaban siapa? Hah? Ah, jawab betul kah? Ini namanya? Ayo. Ya, kasihkan orangnya. Lanjut. Iman adalah percaya kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul, hari akhir, qada dan qadar. Iman itu juga mengakui adanya iman-iman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, panjang kan itu? Bacakan aja semuanya. Mendapatkan kehidupan, rezeki, dan bisa hidup selayak orang biasa, tidak terjadi. Walaupun ada juga yang mempunyai kekurangan, kita harus tetap bersyukur karena kita di dunia hanya sementara dan di akhirnya iman kita ditimbang di akhirat. Jadi jangan sia-siakan waktu yang ada di dunia, jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Sadarlah kita hanya manusia yang membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jawaban siapa itu? Ya, betul kah? Nanti masih ingat jawabannya. Silakan Ibu. Ya, sampai sini ada yang kalian tanyakan? Tidak ada. Kalau gitu sekian pertemuan kita pada hari ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Ya, minggu depan materinya yaitu terkait taat. Ya. Silahkan istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.